Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspasari Rahmadani dari jurusan Matematika 3 2018 di UIN Raden Fatah Palembang. Saya di sini akan menjelaskan statistika pendidikan tentang yang pertama, jangkauan antar kuartil yang simpangan kuartil dari data tunggal dan data kelompok. Dan yang kedua, standar deviasi dari data kelompok, dan yang terakhir, kemiringan dan kekuncingan dari data kelompok. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan materi tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jangkauan antar kuartil. Angka kuartil Q3 dikurang Q1. Untuk data tunggalnya, mencarinya I kali N plus 1 per 4. Untuk data per kelompoknya, QI sama dengan LO plus C kali IN per 4 dikurang F per frekuensi. Cara mencari simpangan kuartilnya, setengah kali Q3 dikurang Q1. Selanjutnya saya berikan contoh untuk data tunggalnya. Data tunggalnya 32, 35, 40, 42, 73, 60, 58, 65, 49, 52, 63, 58, 39, 47, 70. Untuk data seluruhnya 15. Cara menyelesaikannya, urut data dulu pertama. Yang pertama dari yang terkecil, 32, 35, 39, 40, 42, 47, 49, sudah 49, 52, 58, 58 lagi, 60, 63, 65, 70, 73. Ini sudah kita urutkan. Yang pertama kita cari dulu untuk data tunggal I kali N plus 1 per 4. Caranya, letak Q1 sama dengan ini, maksudnya 1, 2, 3 untuk data. Jadi ini 1, jadi 1 dikali N plus 1 per 4. 1, N nya berapa tadi? 15 plus 1 bagi 4. 1, 15 tambah 1, 16 per 4. Ini 16 per 4 sama dengan 4. Data keempat adalah, kita hitung yang sudah diurutkan tadi. Data 1, data 2, data 3, data 4, berarti 40. Cara mencari Q3, letak Q3 sama carinya. Ini sama dengan 3 N plus 1 per 4. 3 N nya tadi berapa? 15 plus 1 bagi 4 sama dengan 3. 15 tambah 1, 16 per 4. 16 dikali 3, 48 bagi 4, 12. Jadi data ke-12 adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 63. Jadi jangkauan antar kuartil rumusnya tadi, Q3
dikurang Q1. Q3 nya 63 dikurang 40. 63 dikurang 40 sama dengan 23. Inilah hasil jangkauan kuartilnya. Selanjutnya kita mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil tadi setengah kali Q3 dikurang Q1. Jadi setengah Q3 tadi berapa? 63 dikurang Q1 nya 40 sama dengan setengah 63 dikurang 40 23. Jadi setengah dikali 23 hasilnya 11,5. Inilah hasil simpangan kuartilnya. Selanjutnya kita akan mencari data kelompok, masih sama dengan yang tadi, mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang pertama ini nilainya 6373, frekuensi 5, 74826, ini hasilnya 40 datanya. X ini kita mencari data tengahnya, nilai data tengah dari 6373 jadi 69, ini 78, ini 87, ini 96, ini 105. Cara mencarinya tadi sama caranya, letak Q1 sama dengan 1/4 N sama dengan setengah 1/4 dikali 40 sama dengan 40 bagi 4 ya, jadi 10. Jadi Q1 terletak pada kelas 10. Carinya ini 5 ditambah 6 11 berarti termasuk 10 ya. Jadi di data terletak di pada 74 sama 82. Selanjutnya cari letak Q3 nya, 3/4 N. N tadi 40, jadi dikali 40 sama dengan 3 kali 40 berapa, dibagi 4 jadi 30. Q3 terletak pada dimana terletak di 30, 56 ditambah 5 ditambah 6 11, 11 ditambah 11 22, 22 ditambah 3 24, 24 tambah ini berarti terletak pada 101 sama 109. Jadi cara mencarinya tadi ini kan Q1 LU plus C dikali I N per 4 dikurang F per F. LU nya gimana carinya? Ini kan 74 ini dikurang 0,5 berarti 73,5 plus C ini berapa? C ini antar 63 sama 73 nih jaraknya 9 dikali IN. I tadi ini kan 1, jadi 1 kali 40 per 4 dikurang F nya. Cara F yang besar ini di sebelum tempat frekuensinya ya, jadi 5. Nah F kecil ini hasil frekuensi sebenarnya berarti 6, jadi 73,5 plus 9 ini 1 kali 40 per 4 hasilnya yang tadi ya 10 dikurang 5 per 6 jadi 73,5 plus 9 10 kurang 5 per 6 jadi
73,5 plus 9 kali 5 45 bagi 6 7,5 ya. Jadi ditambahkan dengan 73,5 tadi, jadi 81. Selanjutnya cara mencari Q3 nya sama dengan yang tadi, LO plus C ini 3 kali N per 4 dikurang F bagi F kecil, frekuensi ya. Nah, cara mencari LO ini 101 dikurang 0,5 berarti 100,5 plus ini jaraknya panjangnya ya 9, 3 kali N nya 40 per 4 dikurang F nya nih sebelum dari frekuensinya, berarti ditambahkan B, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, jadi 25 per ini frekuensinya hasilnya sebenarnya 15, jadi 105 plus 9 3 kali 40 bagi 4 yang tadi 30 dikurang 25 per 15, 105 plus 9 30 dikurang 25 5 per 15 sama dengan 105 plus 9 kali 5 45 bagi 15 3, jadi 105,5 plus 3 103,5. Jadi mencari jangkauan antara kuartil tadi Q3 dikurang Q1, Q3 nya 103,5 dikurang Q1 nya 81, kita kurangi jadi 22,5. Cara mencari simpangan kuartil, jadi setengah kali Q3 dikurang Q1, setengah Q3 nya berapa tadi 103,5 dikurang 81 sama dengan setengah, kita kurangi B, kita masuki aja ya 22,5, kita kalikan satu ini 25 dibagi 2 sama dengan 11,25, jadi hasil jangkauan antar kuartilnya 22,5, simpangan kuartilnya 11,25. Selanjutnya cara mencari untuk standar deviasi data kelompok, kita akan menggunakan kalkulator karena ini hasilnya banyak atau berkoma-koma, jadi pakai menggunakan kalkulator ya, jangan lupa. Ini contoh data kelompoknya. Untuk mencari standar deviasinya, pertama ini nilainya 657374, ini frekuensial 5 6 11 3 15, hasilnya 40. Cara mencari pertamanya X, cara mencari X ini nilai tengah antara 65 sama 73, nilai tengahnya jadi 69, ini 78, ini 87, ini 96, ini 105. Cara mencari selanjutnya F kali X, 5 kali 6 9, 5 kali 5 9 345, 6 kali 7 8 468, 11 kali 87 957, 3 kali 96 288, 15 kali 105 1575. Selanjutnya kita jumlahkan 345 ditambah 468 ditambah 957 ditambah 288 ditambah 1575, hasilnya 3
3633. Jadi rata-ratanya F kali X per F. F kali X tadi hasilnya 3633 per ini F nya frekuensinya 40, 33 dibagi 40 hasilnya 90, maka 90,825. Ini kita bulatkan ya, biar jangan hasilnya terbanyak ya nantinya. Jadi kita bulatkan 90,9 ini. Terus carinya X dikurang rata-rata. Cara mencarinya yang X ini dikurang dengan nilai ini. Jadi 69 dikurang ini ya 90,9, jadi min 21,9. 78 dikurang 90,9 min 12,9. Lanjut 87 dikurang 90,9 min 3,9. Lanjut 96 dikurang 90,9 5,1. Lanjut 105 dikurang 90,9 14,1. Selanjutnya kita kalikan dengan frekuensinya. 21 koma 9 109,5. 6 dikali 12,9 77,4. 11 dikali 3,9 42,9. 3 kali 5,1 15,3. 15 dikali 14,1 211,5. Kita jumlahkan 109,5 ditambah 77,4 ditambah 42,9 ditambah 15,3 ditambah 211,5. Hasilnya 456,6. Jadi MU ini ya standar deviasinya sigma F X kurang rata-rata per N. Yang tadi hasilnya 456,6, N nya 40. Ini di 456,6 dibagi 40. Ini ya 11,415. Kita bisa bulatkan lagi jadi 11,5. Inilah hasil dari standar deviasi data kelompoknya 11,5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kemiringan dan keruncingan. Di mana kemiringan itu artinya derajat atau ukuran yang ketidaksemetrian atau asimetrik suatu distribusi data, yaitu dia terbagi 3. Ada kurva simetrik, ada kurva condong positif, ada kurva condong negatif. Ini saya akan menjelaskan contohnya. Yang pertama dengan yang data tadi, nilai 63 sampai 73, frekuensi 5, 74 sampai 826, 83 sampai 91 ini, dan seterusnya hasil frekuensinya 40.
Cara mencari X-nya, X itu nilai tengah dari 63 dan 73. Tuh 69, 78, 87, 96, dan 105. Ini kita lanjutkan frekuensi kali X. Kita samakan saja dengan yang di atas ya, karena rumusnya sama. Jadi 345, 468, 957, 288, 1975, hasilnya 3633. Nah, ini yang sama ya. Jadi kita memasukkan min 21,9, min 12,9, min 3,9, 5,1, 14,1. Selanjutnya kita mencari kuadratnya dari nilai yang ini tadi ya. Cara mencari kuadrat berarti 21,9 dikali 21,9 hasilnya 479,61. Lagi 12,9 dikali 12,9 166,41. Lanjut 3,9 3,9 ya, 15,21. 5,1 dikali 5,1 26,1. 14,1 dikali 14,1 198,81. Selanjutnya kita kalikan dengan frekuensi yang ini, frekuensi ini ya. Jadi 5 dikali 479,61 2398,5. Lanjut 6 kali 166,41 98,46. Lanjut 11 kali 15,21 167,31. 3 kali 26,01 78,3. 15 dikali 198,81 hasilnya 2982,15. Kita jumlahkan 2398,05 ditambah 998,46 tambah 167,31 tambah 78,03 ditambah 2982,15 hasilnya 6624. Selanjutnya kita nyari simpangan bakunya. S kuadrat sama dengan akar F X kurang rata-rata kuadrat per N. Ini jumlah yang tadi kita masukkan 6640, 24, N nya 40. Jadi 6624 bagi 40. Ini akarnya jangan lupa dipakai, akar 165,6. Jadi cara ngilangin akarnya, S sama dengan akar 165,6 sama dengan 12,868. Karena ini kebanyakan, kita bulatkan jadi 12,9. Lanjut cari mediannya. ME sama dengan TB plus P
setengah kali N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Cara mencarinya, letak mediannya dulu. Letak median itu setengah kali N. N tadi berapa? Setengah kali 40, kita bagikan by 20. Jadi kita masukkan ke rumusnya. TB tadi 20 ya, cari di sini 20. Ini 11 tambah 11 22. Jadi letaknya di sini, letak mediannya. Jika sudah terdapat mediannya, jadi cara mencari TB-nya tadi, TB itu ini 83 dikurang 0,5, jadi 82,5. 82,5. P ini antara jarak 63 73 nih 9. Terus setengah N tadi berapa? 40 dikurang FK ini sebelum frekuensinya, berarti ini letaknya kan nih. Jadi sebelumnya yang di sini kan bengkok ini, jadi 5 ditambah 6 11 per ini frekuensi aslinya 11. Jadi 82,5 plus 9 setengah kali 40 yang tadi ya, masukin 20 dikurang 11 per 11. Terus 82,5 plus 9 kita kurangi 20 dikurang 11 9 per 11. Lanjut 82,5 plus ini kalikan 9 kali 9 81 bagi 11 7,36. Kita tambahkan jadi 89,86. Ini hasil ME nya. Jadi kemiringannya ini rumusnya 3 dikali rata-rata dikurang median per S simpangan. Jadi kita masukkan nilainya 3, rata-ratanya kita ingat di sebelah, rata-ratanya 90,9 dikurang mediannya tadi 89,86 per simpangannya 12,9. Jadi 3 kita kurangi ya, 90,9 dikurang 9,86 1,04 per 12,9. Kita kalikan dengan 3 kali 3,12 bagi 12,9. Kita bagikan 12,9. 0,24186. Ini karena kebanyakan kita bulatkan aja jadi 0,2. Ini hasil kemiringannya. Jadi kita tentukan kurvalnya. Jadi karena kemiringannya positif mendekati 0, maka kurva condongnya ke
kanan. Jadi kita lihat kurva ke kanan, caranya positif ya. Ini, jadi dia ke kanan, bentuknya seperti itu. Jadi inilah hasil dari kemiringan data tersebut. Selanjutnya kita akan mencari keruncingan dari data tadi. Apa itu keruncingan? Keruncingan itu terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama Letokurtis, artinya distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Kalau Mesokurtis, distribusi yang puncaknya normal. Kalau Platykurtis itu puncaknya terlalu rendah atau terlalu mendatar. Inilah gambar dari jenis tersebut. Kalau Letokurtis itu tinggi, kalau Mesokurtis itu normal, kalau Platykurtis itu rendah, tidak terlalu mendatar, biasa be. Nah itu. Jadi ini maksud dari Letokurtis ini alfa 4 lebih dari 3. Kalau ini alfa 4 sama dengan 3. Sama. Kalau ini alfa 4 sama kecil dari 3. Ini rumusnya alfa 4 sama dengan 1/n kali S pangkat 4 FI kali MI dikurang rata-rata pangkat 4. Dengan ini saya jelaskan contohnya dengan data yang sama. Ini dengan data yang tadi, dengan kemiringan tadi, kita sekarang nyari keruncingan dengan ditambah, sama ya, dengan ditambah F X min rata-rata kuadrat pangkat 4. Yang ini tadi di pangkat 4 kan, jumlah ini di pangkat 4 nih. Ini ya, jadi kita langsung saja. Ini di pangkat 4 kan 3,30699, lanjut 9,83 854 7,83 588. Ini pangkat 4 3,7072 7,90893. Kita jumlahkan. Jumlahkan 3,30699 tambah 9,93854 ditambah 7,83588 ditambah 3,7072 ditambah 7,90893. Hasilnya 32,69754. Terus ini hasilnya kita cari, kita masukin. Karena ini S4 belum diketahui, jadi S sama dengan S ya tadi 12,9 di pangkat 4 kan, S kuadrat 27692,2881. Nah, N nya tadi 40 ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya. Alfa, ini bukan A ya, alfa 4 sama dengan 1. N nya tadi 40 dikali S pangkat 4 nya 27692,2881. Nah, ini
Cara mencarinya yang ini tadi ya, yang ini 32,69754. Nah, jadi kita tukan, ini kalikan jadi 32,69754. Nah, ini kalikan karena dia kebanyakan, kita pakai kalkulator. 40 dikali 2769 2,2881. Hasilnya 1,691,524. Kita bagikan 32,69754 bagi 1107,691,524. Hasilnya 2,95186 dan seterusnya. Ini kebanyakan kita bulatkan jadi 3. Inilah hasil keruncingannya. Jadi ukuran keruncingan alfa 4 tuh ini sama dengan 3, berarti sama dengan 3 tuh termasuk keruncingan, maka keruncingan sama dengan 3 ya, termasuk mesokurtis. Cara itunya setengah, rendah, normal ya. Nah, inilah hasil keruncingan dari data tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang paham, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.